kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Di Italia itu kan yang paling jadi orang tua. Contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan, karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Elderly. Udah tua, dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak yang meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa bukan. Bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh, coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang, tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu, karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi, karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah itu ini ya. Oke, jadi kalau aku potong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Maaf kalau. Ya. Nah di sini kita tektokannya sekarang, silakan Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini Mas, aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor, ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi iya kan? Gitu. Kan kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan disebut nggak pasti. Tadi Masnya jangan bilang kemungkinan rugi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan. Saya dulu sempat lama kerja di media soalnya Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor deh? Masih hidup? Teman saya motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit Cuk. Nah orangnya nggak ada, itu imajinatif kan. Lanjut Mas. Nah kalau yang Mas Cipeng kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini, orang COVID itu berbahaya, danger, ada benar resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Nah 99%. Nah narasi
ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID Makanya aku dan bilang, narasi. ya narasi. Emang. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh pikir ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan. Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas Jai masih ada juga, dan masih ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus kalau gitu dari sini kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget. Itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, itu Mas, itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak. Ini kok heran sih COVID itu. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya loh, sampai aku ngerasain sendiri, Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir, Mas, dari komplek. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak? Itu tempat prostitusi. Wah, sok sih itu orang serius. Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, Mas, saya mau ke komplek ya, udah ketawain, Mas, kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan coba emang dia. Komplek di Bali daerah prostitusi. Ya. Gini ya, Bos. Coba punya teman orang Bali tuh? Ada? Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, langsung lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease sendiri. Betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi, pokoknya makan enak dan kawan-kawan. Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu nggak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya. Ya karena itu loh, itu yang pertama dan ada narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi itu yang pertama. Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong
seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berani. Benar. Ya berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini ya, tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Visual. Keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Tapi dan sistemnya kalau Mas lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan. Tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, lese mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar, dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Mas Jeb pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar, dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Let the domino fall. It's a part of the plan. Domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, dari awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Kayak gini mungkin nggak akan terjadi, jadi whatever, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya thanks to them, ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex, mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Oke. Ya, TK ya biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuma dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas, dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang pengen saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat jelek. Tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya. Ini Flat Earth Society. Mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu setuju. Karena ini sesuatu yang berbeda. Itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari, tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini, sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah malas duluan. Betul. Jadi kalau adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channel sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi
ini narasi ini apa penggiringan narasi segala macam ini, kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan, karena itu nggak krusial gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, Bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan Cocok logi, istilahnya cocok logi. Ya, kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi sini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi ya, kalau